Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi dan selamat beribadah kembali di hari Minggu ini. Memasuki Minggu Prapaskah ketiga, marilah kita datang kembali kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur dan berterima kasih. Karena Tuhan Allah telah mengutus anaknya, yaitu Yesus, untuk datang ke muka bumi ini. Puji dan syukur atas segala rahmat dan kebaikan Tuhan, kita semua boleh mengikuti kebaktian pagi hari ini secara online. Kiranya ibadah pagi hari ini boleh berkenan di mata Tuhan, dan Tuhan hadir di kebaktian ini untuk kita boleh memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ibadah pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pagi hari ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. KPPK 66. Besar setiamu, Allah Bapakku. Besar setiamu, Allah Bapakku. Besar setiamu, Allah
masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu untuk beribadah secara online. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami ya Tuhan, sehingga kami masih diberikan kesehatan tubuh yang baik dan masih diberi kesempatan waktu untuk boleh beribadah di pagi hari ini. Biarlah di minggu Prapaskah ketiga ini, kami boleh merenungkan akan kasih dan pengorbanan Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kami, umat manusia yang berdosa. Saat ini kami siap untuk memuji nama Tuhan, bernyanyi, membesarkan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan. Kami siap mengikuti ibadah pagi ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sebuah pujian yang begitu indah, karena Yesus anak Allah yang begitu besar kasih-Nya dan rela mati bagi kita, umat manusia yang berdosa. Di Bukit Golgota tampaklah salib-Nya. KPPK 166. Di Bukit Golgota tampaklah salib-Nya. Di Bukit Golgota tampaklah salib-Nya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salib-Nya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan salib-Nya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Pada salib itu bukan setia selalu menanggungnya sepanjang hidup. Dia akan datang pula, bawaku padanya, ke rumah-Nya yang penuh mulia.
Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bacaan bertanggapan yang diambil dari KPPK nomor 60. Kita akan membacanya secara bergantian. Hari-hari Minggu masa sengsara. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sama seperti Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab pemberitaan tentang salib memanglah adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan sebagai pribadi, sebagai umat Tuhan, bahkan sebagai gereja. Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu menolong dan membebaskan setiap kami dari keberadaan kami sebagai pendosa. Tuhan itu memperhatikan, Tuhan mengasihi dan menganugerahkan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh hidup sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan. Dan saat ini Tuhan itu mengutus kami sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan keberadaan kami sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan, supaya kami juga terus belajar menjadi gereja, menggereja dimanapun Tuhan itu menempatkan kami. Kami bersyukur untuk keberadaan kami, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya. Dengan segala pimpinan Tuhan kami boleh memasuki ya Tuhan tahun yang baru ini di bulan Maret hingga hari ini ya Tuhan. Dengan segala pimpinan Tuhan
Tentu Tuhan banyak hal yang belum kami kerjakan ataupun yang belum selesai dan juga yang masih kami rencanakan dan kami kerjakan untuk selanjutnya. Kami mohon bimbingan Tuhan supaya setiap kami ya Tuhan, sebagai pribadi, sebagai jemaat Tuhan, kami bersama-sama mewujud nyatakan semuanya itu di dalam program pelayanan di tahun ini. Kiranya Tuhan akan menyertai setiap jemaat Tuhan untuk benar-benar merasakan anugerah Tuhan, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan setiap jemaat juga boleh mengambil bagian Tuhan untuk bersama-sama memberikan ataupun memberikan pelayanan, melayani orang kepada orang lain, kepada sesamanya. Dan biarlah melalui semua program yang ada, yang bersama-sama ya Tuhan, majelis jemaat, komisi-komisi yang ada, baik itu komisi wanita, komisi anak, komisi remaja, diakonia, dan juga setiap aktivis. Tuhan memimpinnya, supaya kami boleh bersama-sama mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kami, keberadaan kami, benar-benar kami itu mewujud di sebagai gereja ya Tuhan, sebagai alat kasih Tuhan untuk menjangkau, untuk melayani orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar kami. Biar keberadaan kami ya Tuhan sebagai gereja bukan hanya kami nikmati dengan segala kegiatan aktivitas kami di kalangan jemaat, tetapi kehidupan kami, pelayanan karya pelayanan kami juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar keberadaan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami juga membawa Tuhan untuk segala perkumpulan kami sebagai masyarakat, sebagai bangsa negara Indonesia. Kiranya Tuhan selalu akan memimpin pemerintahan kami di dalam segala perjuangannya untuk menanggulangi, menghadapi virus ya Tuhan yang terus masih harus dijalaninya melalui semua program vaksinasi dan juga semua prokes yang tetap dijalankan. Kiranya itu boleh bersama-sama dengan kami masyarakat Tuhan untuk mendukungnya supaya semuanya itu menjadi lebih baik, kami semuanya selalu dalam kondisi yang bersih dan sehat. Kiranya Tuhan juga menolong memimpin pemerintah kami ya Tuhan di dalam menghadapi berbagai gejolak, ketegangan, suasana politik ya Tuhan, juga untuk dampak ekonomi dan juga kehidupan sosial yang terus berlangsung hingga saat ini, di mana ketegangan-ketegangan selalu masih terjadi. Kiranya Tuhan memimpin pemerintahan kami dan tentu terus bersama dengan kami masyarakat untuk saling benar-benar memahami. Kami menyadari keberadaan setiap kami itu benar-benar harus mempertanggungjawabkan dengan segala yang kami perbuat. Biarlah Tuhan menyertai memberkati kami bangsa Indonesia ini. Kami juga membawa pergumulan saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuhnya. Kiranya Tuhan juga yang melawat, memperhatikan, menolong, memberikan kekuatan penghiburan. Kami membawa ya Tuhan pergumulan untuk semua setiap kami ya Tuhan, dalam kondisi kesehatan kami, dalam juga kondisi masa depan kami, mungkin pendidikan kami dan anak kami ataupun cucu kami, dan juga di dalam pergumulan kami akan segala kehidupan bersama dengan orang lain di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan juga memakai setiap kami supaya keberadaan kami benar-benar kami menjadi berkat. Kami membawa pergumulan untuk saudara-saudara seiman kami yang masih berjuang dengan kesehatannya. Kami menyerahkan untuk Papa daripada Julius dan juga Budiono yang masih dalam perawatan. Kiranya Tuhan terus akan menyertai dan memimpinnya supaya segala kebaikan, terutama anugerah keselamatan dalam Tuhan, boleh dialami, boleh diterima oleh Papa Julius ya. Kami juga membawa pergumulan kesehatan untuk Ibu Ili. Kiranya Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan di dalam menjalani terapi ataupun di dalam pengobatan yang dijalaninya.
Biarlah ini juga tetap Tuhan berikan pengharapan di dalam Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan itu sedang mengerjakan sesuatu yang baik, dan biarlah Tuhan selalu menyertai dengan memberikan kekuatan dan pengharapan. Kami juga berdoa untuk kesehatan juga bagi Ibu Hindayani. Beberapa waktu yang lalu tangannya tertimpa kayu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan pemulihan kekuatan. Tuhan menyertai di dalam segala hal Ibu Hindayani. Tuhan terus akan menyertai melalui penghiburan kekuatan dari Tuhan, melalui firman yang dibaca, melalui hubungan pribadi dengan Tuhan setiap harinya. Kami juga membawa pergumulan Ibu Yusian, khususnya Bambang putranya yang bergumul dengan kesehatannya, yang menjalani terapi pengobatan stroke-nya. Tuhan mengontrol kiranya emosi dari Bambang, supaya Tuhan sendiri yang mengendalikan, supaya Bambang juga boleh merasakan anugerah Tuhan di tengah-tengah cerita kesakitan yang dia alami. Kiranya Tuhan menumbuhkan imannya, supaya Bambang juga semakin teguh dan berpengharapan di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan pimpin, dan juga anak-anak yang mendampingi, Tuhan juga berikan kekuatan kesehatan. Tentu juga untuk Bu Yusian, juga Dina, dan kiranya Tuhan juga menyertai di mana mereka yang selalu mendukung Bambang dalam perawatan pengobatan ini. Tuhan menyertai dan memberkati. Kami juga membawa Tuhan setiap pergumulan kami ya Tuhan. Biarlah setiap kami juga memiliki kerinduan, kami bisa menyukakan hati Tuhan melalui ketaatan kami. Biarlah Tuhan berkenan memperbarui setiap kami dan memberikan kepada kami tekad, kerinduan, dan kemampuan untuk kami menaati dan juga melakukan apa yang menjadi kehendak. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Memang benar, kasih Allah sungguh telah terbukti. Dengan bukti apa, Bapak Ibu? Allah telah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa segenap manusia. Setiap manusia adalah umat yang berdosa. Bersyukurlah Allah tidak pernah lepas tangan akan masalah mendasar manusia adalah umat yang berdosa. Allah malah turun tangan ingin menyelamatkan manusia dari maut, yang adalah upah dari dosa. Allah sendiri yang dalam rupa Yesus Kristus turun ke dalam dunia dan menyelamatkan manusia lewat kematiannya di kayu salib. Jadi, masihkah kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang tidak ternilai harganya itu? Sungguh kasih Allah telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena
Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kita untuk memenuhi undangannya pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama berbakti. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan, Kau Allah yang besar, Allah yang mengasihi dan memperhatikan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan dengan segala keberadaan kami pada saat ini. Karena sesungguhnya hidup itu adalah anugerah Tuhan. Bahkan kami juga bisa dan mengenal, mempercayai Tuhan adalah anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih pemeliharaan Tuhan di dalam hari-hari kami hingga saat ini. Tentu Tuhan dengan ungkapan syukur kami, dengan juga kerinduan kami, untuk kami juga semakin mengenal, mengetahui apa yang Tuhan inginkan, yang harus kami lakukan di dalam hidup ini. Untuk itu Tuhan, waktu ini kami merindukan Tuhan juga berkenan menyatakan segala ungkapan isi hati Tuhan, supaya kami mengerti, memahami, dan kami juga mengimani dan juga melakukan di dalam hidup kami. Kami mohon pimpinan Tuhan ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara, saya mengajak kita semuanya membuka Alkitab kita dari Injil Tuhan Yesus menurut Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai 18. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Oleh Dia, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Selanjutnya kita membaca satu bagian ayat dari Mazmur 118 ayat 25a. Mazmur 118 ayat 25a. Demikian. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Hosiana, selamatkanlah kami Tuhan. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Hosiana. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, dalam beberapa waktu terakhir ini, manusia di seluruh dunia agaknya mulai tercekam dengan keadaan di mana invasi militer Rusia ke Ukraina. Suasana menjadi begitu mengkhawatirkan, menjadikan umat manusia itu merasa ketakutan, merasa tegang, karena situasi peperangan ini
sepertinya akan berdampak kepada seluruh dunia. Bahkan banyak orang ataupun orang-orang tertentu sepertinya akan bersiap-siap menjadi panitia perang dunia ini. Invasi militer ini berdampak kepada seluruh umat manusia. Seakan-akan semuanya itu berubah dan juga tidak ada kepastian untuk menatap hari esok. Apalagi masyarakat, rakyat Ukraina sendiri yang mendapat serangan begitu besar. Banyak masyarakat Ukraina, mereka ketakutan, mereka seakan-akan hidup di tengah-tengah suasana yang tidak memiliki harapan. Sebanyak puluhan ribu orang itu mengungsi, mereka berada mencari tempat perlindungan di stasiun kereta bawah tanah. Puluhan ribu orang jumlahnya, terdiri dari wanita dan juga anak-anak segala usia, dan juga beberapa orang-orang pria yang lanjut usia. Sedangkan pria yang lebih muda, mereka ikut berperang mempertahankan negaranya. Bagaimana mungkin mereka itu hidup di dalam suasana ketakutan dan ketidakpastian? Mereka semuanya itu tidak tahu, karena sewaktu-waktu mereka bisa menghadapi bahaya, ancaman, yaitu kematian. Bahkan semua merasakan bahwa mereka seakan-akan hidup tapi tidak bisa bergerak. Di tempat perlindungan pun mereka juga ketakutan. Hidup dalam kondisi komunal yang begitu sempit. Ancaman tentang kesehatan, ancaman tentang kematian begitu dekat sekali, begitu akrab dengan mereka. Dan sesungguhnya dampak juga psikologis yang begitu serius dialami oleh mereka. Tetapi nampaknya suasana perang itu juga berdampak bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Bahkan kalau kita memperhatikan yang tidak ada hubungannya pun di negara kita, harga-harga barang semuanya menjadi naik karena kaitannya dengan perang yang sesungguhnya tidak berhubungan langsung. Tapi ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, hari ini bahkan sesungguhnya sebelumnya, bahkan sejak kelahiran kita di dunia ini, kita itu berada dalam kehidupan yang terancam. Kita berada dalam hidup bayang-bayang maut. Kita semuanya umat manusia dengan keberadaan hidup di dunia ini, dengan status sebagai pendosa, sebagai manusia yang berdosa. Kita semuanya itu berada di bawah hukuman maut. Itulah suasana kondisi kita, setiap manusia. Oleh sebab itu, seperti yang tadi kita baca Mazmur, di mana orang-orang Israel itu juga berseru karena kehidupan mereka, juga mereka mengharapkan adanya pembebasan, adanya keselamatan. Oleh sebab itu mereka berseru, ya Tuhan berikanlah keselamatan, Hosiana, selamatkanlah kami ya Tuhan, selamatkanlah kami. Seruan itu sebetulnya bukan hanya untuk orang Israel saja, tapi juga kepada seluruh umat manusia dan kepada setiap kita. Karena keberadaan kita adalah manusia yang juga terancam. Kehidupan kita itu terancam setiap waktu. Ketika kita itu harus menghadapi berakhirnya kehidupan ini, kita semua umat manusia menghadapi hukuman kebinasaan.
Namun kita bersyukur bahwa seruan kita, Hosiana, Tuhan selamatkanlah kami, itu juga benar-benar bisa dipenuhi karena Tuhan juga telah menyatakan dirinya sebagaimana yang tadi kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jeritan keluhan seruan kita, Hosiana, Tuhan selamatkanlah kami. Ternyata Tuhan itu memang merespon, dan Tuhan itu memang mengasihi kita umat manusia. Tuhan begitu besar kasihnya kepada kita umat manusia ini, sehingga Dia menyediakan keselamatan itu. Dia menganugerahkan keselamatan itu melalui kedatangan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Tetapi menarik Ibu Bapak, di dalam bacaan Injil tadi, di dalam ayat yang ke-14, ada sebuah peristiwa yang dikutip oleh Yohanes, yaitu peristiwa di mana Musa menghadapi orang Israel, yang tercatat di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Di mana umat Israel itu ketika itu mereka memberontak, mereka berkeluh kesah pada Tuhan itu sudah memelihara mereka di padang gurun, tetapi mereka tidak puas. Mereka itu masih marah, memberontak kepada Tuhan dan kepada Musa, sehingga akhirnya mereka itu terpagut oleh ular tedung. Dan mereka baru ketika mereka itu terpagut, banyak yang meninggal, banyak yang sakit karena terpagut oleh ular tedung itu. Mereka berseru akhirnya kepada Musa supaya memberitahukan kepada Tuhan, supaya Tuhan itu menolong dan menyelamatkan serta menyembuhkan mereka. Akhirnya Tuhan itu mengutus Musa supaya Musa membuat ular terbuat dari tembaga. Untuk itu ular itu dililitkan pada sebuah tongkat. Dan di sanalah ketika Tuhan itu memberitahu kepada Musa supaya orang Israel diberitahu bahwa ketika mereka terpagut ular tedung, mereka bisa memandang ular tembaga yang dibuat Musa itu. Dengan melihatnya, mereka yang terpagut ular itu bisa sembuh dan selamat. Ini menarik sekali ketika peristiwa orang Israel yang terpagut ular tedung dan mereka bisa disembuhkan, bisa diselamatkan dengan melihat ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu dikaitkan, dihubungkan dengan peristiwa di mana Yesus Kristus yang diutus oleh Allah, di mana manusia yang berdosa ini ketika mereka itu berseru, Hosiana, selamatkanlah kami ya Tuhan. Dan Tuhan memimpin umat manusia itu untuk memandang, untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Manusia bisa dibebaskan, bisa diselamatkan dari kebinasaan. Ini sesuatu yang menarik sekali. Ada dua hal peristiwa yang disamakan, tetapi kalau yang satunya di dalam peristiwa ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu hanyalah simbol. Dengan memandang, dengan melihat ular tembaga yang dibuat itu, seakan-akan itu menunjukkan itulah langkah iman yang konkret. Dengan percaya, dengan memandang ular tembaga itu, mereka yang terpaku ular tedung bisa disembuhkan. Jelas berbeda kalau ular tembaga itu merupakan lambang saja, simbol saja. Tetapi di dalam peristiwa Yohanes 3,
di mana Yesus Kristus bukan lambang, dialah sang juru selamat itu. Namun peristiwa ini, dua peristiwa yang dihubungkan ini, sama-sama menunjukkan bahwa hakikat keselamatan itu berasal dari Tuhan. Tuhan sendirilah yang menyelamatkan. Tuhan sendirilah yang mendengar dan memberikan pertolongan kepada umat manusia yang berseru, Hosiana, selamatkanlah kami. Dan herannya, ada sesuatu yang aneh, di mana manusia, yaitu orang Israel, ketika mereka tertakut ular teduh, ternyata ular yang terbuat dari tembaga menjadi simbol lambang untuk menyembuhkan, untuk menyelamatkan. Ular yang mematikan dengan racunnya itu, ternyata itu dipakai sebagai lambang untuk menyembuhkan, untuk menyelamatkan. Dan itulah sebetulnya, ibu bapak saudara sekalian, simbol lambang ular yang melilit di tongkat itu menjadi lambang kesehatan dunia. Kalau sekarang berlanjut di dalam apotek gitu ya, simbol lambang apotek itu ada mangkoknya, ada ular, ada mangkoknya, ada tiangnya. Itulah asal muasal daripada simbol ataupun gambar tentang manusia yang bisa disembuhkan, bisa dibebaskan dari bisa ataupun ular yang memagutnya. Sesuatu yang memang menarik sekali. Bahkan Yesus Kristus itu juga dianggap racun. Dianggap dia itu merendahkan Allah. Dia dianggap itu menghina Allah. Sehingga oleh para pemimpin agama pada waktu itu, Yesus Kristus disalibkan karena hukuman salib itu dirasa yang paling cocok bagi orang yang menjadi racun di masyarakat, yang menjadi buruk, menjadi sampah di masyarakat. Namun herannya, Yesus Kristus yang dianggap racun itu, justru melalui salib itulah keselamatan itu bisa didapatkan oleh umat manusia yang percaya kepadanya. Sama seperti ular, lambang ular yang terbuat dari tembaga itu, ular yang mematikan itu sekaligus bisa menyembuhkan ketika manusia itu memandang ular tembaga. Seakan-akan Tuhan itu ingin mengatakan, kalian bisa percaya kepadaku ketika engkau melihat ular tembaga itu, engkau akan disembuhkan, diselamatkan. Namun manusia yang berdosa ini, kita semuanya ini, kita bisa dibebaskan sesuai dengan seruan kita, Hosiana, Tuhan selamatkanlah. Kita bisa dibebaskan, kita bisa diselamatkan dari kebinasaan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Ketika kita menyambut anugerah Tuhan, keselamatan, dan ketika kita juga memperoleh anugerah, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Ibu bapak saudara, sesungguhnya sekitar 20 tahun yang lalu, 20 tahun lebih yang lalu, saya itu juga didapati keadaan tubuh saya, yaitu darah trombosit saya itu selalu rendah. Dan itu membuat saya bergantung kepada obat selama beberapa tahun. Dengan obat itu, darah trombosit saya bisa mencapai angka yang normal. Namun kalau saya tidak meminumnya, darah trombosit saya itu rendah. Dan itu dikhawatirkan kalau terjadi pendarahan, sesuatu yang tidak bisa tertolong. Oleh sebab itu, saya mengkonsumsi obat. Minggu
yang lalu saya baru tahu dari Boksu bahwa obat yang saya minum selama beberapa tahun yang lalu itu sebetulnya itu adalah obat terakhir, kata beliau. Artinya obat yang terakhir itu, ya obat itu memang harus diberikan kalau pada saat seseorang yang memang sudah tidak bisa memiliki sesuatu harapan ataupun pertolongan yang lainnya. Dengan obat itu rasa sakit ataupun kondisinya bisa tertolong. Dengan obat itu darah trombosit saya bisa mencapai angka yang normal. Tetapi sekaligus obat yang saya minum itu adalah racun yang bisa merusak organ tubuh saya yang lain. Dan saya baru tahu minggu yang lalu itu dari Boksu. Namun saya melihat semuanya, bahwa keberadaan saya sampai pagi ini, saya berada di sini, saya berdiri di sini, itu adalah karena kemurahan Tuhan yang memperpanjang hidup saya. Namun di atas semuanya, sebetulnya kita semuanya itu sama. Kita semuanya dalam bahaya. Kita umat manusia itu bukan hanya terancam dengan kesehatan dengan adanya virus. Kita terancam dengan kehidupan kita, dengan keberadaan kita hidup di dunia ini. Bahkan kematian itu juga mengancam setiap kita. Tetapi terlebih dari itu, setiap umat manusia, dimanapun mereka berada, kita semuanya itu berada dalam ancaman. Ketika kita nanti mengakhiri hidup di dunia ini, kita semuanya akan binasa. Kita akan menerima hukuman yang kekal. Namun kita bersyukur pada masa prapaskah ini, kita diberi kesempatan untuk kita itu bisa menyerukan, untuk kita itu bisa menyuarakan, untuk kita itu bisa menyampaikan kepada Tuhan seruan Hosiana, Tuhan selamatkanlah kami, Tuhan selamatkanlah kami. Pada kesempatan masa prapaskah ini, kita juga diberi kesempatan, bukan hanya kita itu menyerukan Hosiana, selamatkanlah kami Tuhan, tetapi kita juga diberi kesempatan untuk kembali menegaskan bahwa seruan kita itu kita lanjutkan dengan kita menyambut anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus, yaitu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Dan itulah yang akan membawa setiap kita, yaitu kita akan dibebaskan dari hukuman maut. Kita akan dibebaskan dari hukuman yang kekal itu ketika kita meninggalkan dunia ini. Sebuah jaminan kepastian bahwa seruan kita, Tuhan selamatkanlah kami, Hosiana, Tuhan itu mendengar dan Tuhan itu memberikan anugerahnya, yaitu keselamatan. Kita akan dibebaskan ketika kita menyambut anugerahnya, yaitu anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari Ibu Bapak, Saudara sekalian, di masa prapaskah ini kita mengambil kesempatan. Kita bukan hanya merenungkan, tetapi kita juga menyuarakan Hosiana, Tuhan selamatkanlah kami. Dan kembali kita menegaskan, kita menyambut anugerah di dalam Yesus Kristus, supaya setiap kita yang percaya, kita dibebaskan dari hukuman maut. Kita akan memperoleh hidup dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena anugerah Tuhan, anugerah keselamatan, Tuhan itu sudah sediakan, Tuhan itu sudah kerjakan melalui kasih Tuhan yang besar di dalam Yesus Kristus, yang mau datang ke dunia, yang mau mati bagi kami,
dan yang bangkit untuk memberikan kepastian dan jaminan kepada setiap kami yang percaya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami. Pada kami yang belum mengalami anugerah Tuhan. Biarlah seruan kami, seruan yang benar-benar kesungguhan di dalam diri kami, bahwa kami itu membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Kami memerlukan keselamatan. Karena itu kami dalam bahaya maut. Biarlah Tuhan seruan kami tindak lanjuti dengan kami percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kehidupan setiap kami benar-benar terjamin. Jika kami mengakhiri hidup di dunia ini, kami memperoleh kehidupan dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin setiap kami, supaya kami yang sudah mengalami anugerah Tuhan, kami merenungkan di masa prapaskah ini, kami juga membagikannya, kami mewartakan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar kabar sukacita dan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Penginjil Alvin. Tuhan memberkati selalu pelayanan Penginjil Alvin. Semoga dalam masa prapaskah ini kita menyadari bahwa Allah adalah kasih yang mau membimbing kita menjadi umat yang baik di hadapannya, agar kita layak dan pantas hidup dalam karunia Roh-Nya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahan bisa ditransfer di rekening yang tercantum di layar, ataupun boleh diberikan secara langsung ke gereja di Jalan Kemayoran Baru, nomor 21 Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam kesehatan, rumah tangga, studi, dan pekerjaan kita semuanya. Amin. Ingat akan nama Yesus. Kita akan menyanyikan pujian ini 3 bait. Ingat akan nama Yesus.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan, kemurahan, dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami semua. Engkau rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dosa kami, umat manusia yang selalu berbuat dosa. Tiba saatnya kami mengembalikan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui persembahan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap mata pencaharian kami, kesehatan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami di bumi ini. Tuhan, kiranya Tuhan pakai persembahan uang ini melalui Gereja Kristen Kalam Kudus untuk pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup kebaktian pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian doksologi dan akan diakhiri dengan Amen Song. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan ini setelah kita berbakti pada pagi hari ini. Karena sesungguhnya Tuhan mengutus kita di tengah dunia ini, di dalam kehidupan, supaya kita juga berseru Hosiana dan kita menyambut anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kita selanjutnya juga mewatak, mengabarkan kepada orang lain di dalam kehidupan. Untuk itu mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menyambut menerima berkat. Allah Sang Sumber Kehidupan, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Roh Kudus Sumber Pengharapan, kiranya memimpin setiap kita setiap hari untuk terus berjalan dalam iman sampai kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu sekalian. Silakan bersaat teduh sejenak. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.